Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Tafakur channel, dalam kehidupan ini manusia tidak akan pernah luput dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Semuanya akan dicatat oleh malaikat yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Islam sebagai agama yang rahmat dan penuh kasih sayang memberikan jalan untuk menghapus dosa. Salah satu cara yang diajarkan dalam Islam adalah dengan menggunakan harta kekayaan untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia harta bukan semata untuk dinikmati sendiri, melainkan juga untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Dalam pembahasan kali ini kita akan mendalami bagaimana harta kekayaan dapat menjadi sarana untuk menghapus dosa melalui berbagai amalan seperti zakat, sedekah, wakaf, dan infak. Yang pertama, harta sebagai ujian dan amanah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta sebagai ujian bagi manusia untuk melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 28 dijelaskan, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar." Ujian ini dapat menjadi sebab turunnya rahmat atau murka Allah. Jika digunakan untuk kebaikan, maka harta akan menjadi jalan masuk ke surga dan penghapus dosa. Kedua, menghapus dosa melalui zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta di atas nisab. Zakat tidak hanya membersihkan harta, tapi juga menyucikan jiwa dari sifat kikir. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat dapat menghapus dosa-dosa kecil karena ia merupakan bentuk ketaatan yang menunjukkan kepedulian sosial. Zakat juga menjadi bentuk pengakuan bahwa harta itu milik Allah dan harus digunakan sesuai syariatnya. Ketiga, sedekah yang menghapus dosa. Sedekah memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Sedekah tidak terbatas pada jumlah tertentu seperti zakat dan bisa dilakukan kapan saja. Bahkan senyuman pun bisa bernilai sedekah. Namun sedekah dengan harta yang halal dan ikhlas lebih besar pahalanya dan lebih kuat dalam menghapus dosa. Dalam hadis lain disebutkan, naungan bagi seorang mukmin di hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, wakaf sebagai investasi kekal penghapus dosa. Wakaf adalah amal jariah, yaitu amalan yang terus mengalir pahalanya bahkan setelah wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Wakaf berupa tanah untuk masjid, sekolah, sumur, atau rumah sakit akan terus memberi manfaat. Dan setiap manfaat itu akan menjadi pahala bagi si wakif atau pemberi wakaf, sekaligus menjadi penebus dosa-dosanya di dunia. Kelima, infak di jalan Allah. Infak adalah pengeluaran harta untuk jalan Allah, baik untuk jihad, dakwah, pembangunan masjid, atau membantu fakir miskin. Allah sangat memuji orang yang berinfak dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dalam tafsirnya, ayat ini menekankan bahwa infak dapat berlipat ganda, tidak hanya dalam pahala, tetapi juga bisa menghapus banyak dosa karena keikhlasan dan manfaatnya yang luas. Keenam, harta yang digunakan untuk menolong sesama. Membantu orang lain dengan harta seperti membayar utang orang miskin, membiayai anak yatim, atau membantu biaya pendidikan kaum du'afa termasuk amalan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan darinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Setiap amal ini adalah bentuk nyata dari penghapusan dosa karena ia menunjukkan kasih sayang dan kepedulian kepada sesama. Ketujuh, menebus dosa dengan harta. Dalam beberapa kondisi, harta bisa menjadi penebus langsung dari dosa. Misalnya, dalam kafarah atau denda karena melanggar sumpah atau berbuat kesalahan tertentu. Allah mensyariat penebusan dosa dengan memberi makan fakir miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kafarat atau penebusnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Quran Surat Al-Maidah ayat 89. Kafarat ini adalah bentuk konkret bahwa harta yang dikeluarkan karena kesalahan bisa menghapus dosa di sisi Allah. 8. Memberi makanan adalah salah satu amalan yang dicintai Allah. Memberi makan kepada orang lapar adalah salah satu amal mulia yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, tebarkan salam, berilah makan, sambunglah silaturahim, dan salatlah di malam hari saat orang-orang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan memberi makan, selain menolong kehidupan orang lain, juga dapat melembutkan hati dan menjauhkan dari sikap sombong karena harta. 9. Menghindari azab dengan harta. Harta juga bisa menjadi pelindung dari azab jika digunakan untuk kebaikan. Dalam hadis disebutkan, bersegeralah kalian bersedekah, karena bala tidak pernah mendahului sedekah. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis ini, sedekah dari harta yang halal menjadi penghalang datangnya azab atau musibah, termasuk yang disebabkan oleh dosa. 10. Harta dalam keadaan sempit dan lapang. Islam menganjurkan untuk berimpak bukan hanya dalam keadaan lapang, tetapi juga ketika dalam keadaan sulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Bersedekah dalam kesempitan lebih menunjukkan keimanan dan keikhlasan, sehingga lebih besar pahala dan lebih kuat dalam menghapus dosa. 11. Jangan takut miskin karena bersedekah. Setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan agar mereka tidak bersedekah, padahal Allah menjanjikan ganti dan ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setan menjanjikan dan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir, sedang Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Allah tidak hanya menjanjikan ganti atas harta yang dikeluarkan, tapi juga ampunan atas dosa-dosa. Sahabat Tafakur Channel, harta adalah anugerah, namun ia bisa menjadi fitnah jika tidak digunakan sesuai syariat. Sebaliknya, ia menjadi sarana penghapus dosa dan penyebab masuk surga jika dimanfaatkan untuk kebaikan. Gunakanlah harta untuk membantu yang membutuhkan, membangun rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membayar zakat dan sedekah secara rutin,
Jangan tunggu sampai ajal tiba, karena pada saat itu semua harta tak lagi bermanfaat kecuali yang telah kita keluarkan di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan impakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematian untukku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mampu menjadikan harta sebagai sarana untuk menghapus dosa, bukan sebagai penghalang menuju surga. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.